Hari berlalu, tapi tetap saja kegiatan rutin dari Prabu Handayaningrat mengajari anaknya Kebo Kenongo di rumahnya yang terletak pada Kadipaten Pengging itu berlangsung. Malam ini Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Diceritakan bahwa suatu hari itu Ken Arok diperintahkan ayahnya untuk memesan keris pada seorang pembuat keris tersohor bernama Empu Gandring, tinggalnya di wilayah Lulumbang yang ada di Blitar. Ini karena Ken Arok sudah mulai dewasa dan perlu untuk memiliki piandel atau pegangan berupa keris yang bagus. Apalagi Ken Arok merencanakan bahwa tahun depan dia akan mengawini Ken Dedes. Maka berangkatlah Ken Arok dari Tumapel ke Blitar dengan mengendarai kuda. Perjalanan membutuhkan waktu seharian. Di sisi lain seperti biasa, Ken Dedes selalu mengantar makanan kepada ayahnya di sawah. Pada saat itu lewatlah penguasa Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Dia mengendarai kuda diiringi para penjaganya. Ketika melewati sawah di pedukuhan Polowijen itu, dia terpesona melihat kecantikan Ken Dedes. Tunggul Ametung berniat mempersunting Ken Dedes untuk dijadikan selirnya. Karena permaisurinya yang ada sekarang sudah tua, Tunggul Ametung mendatangi Ken Dedes dan ayahnya Empu Purwa di gubuk pada tengah sawah. Kemudian mengutarakan maksudnya agar Ken Dedes mau menjadi selirnya. Terjadi perdebatan sengit karena Ken Dedes dan Empu Purwa tidak setuju permintaan Tunggul Ametung tersebut. Ken Dedes ingin hidup sebagai wanita pedukuhan biasa yang kawin dengan pemuda yang dicintainya. Tunggul Ametung merayu bahwa nanti Ken Dedes akan mendapatkan kekayaan dan kesenangan kehidupan jika menjadi selirnya. Tapi Ken Dedes dan Empu Purwa tetap bersikeras tidak mau memenuhi permintaan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung akhirnya marah dan memaksa serta mengancam untuk memenjarakan mereka berdua kalau tidak mau menuruti keinginannya. Akhirnya Ken Dedes berlari keluar dari gubuk itu menuju ke persawahan untuk menghindar. Tapi di sawah itu dia dicegat oleh para penjaga Tunggul Ametung dan dipaksa untuk mau ikut ke rumah Tunggul Ametung. Empu Purwa marah dan mengutuk Tunggul Ametung. Terjadi pertengkaran mulut yang sengit antara Tunggul Ametung dan Empu Purwa, tapi Tunggul Ametung tetap tidak mau mengalah. Tunggul Ametung mengancam membunuh Empu Purwa kalau melawan. Dia bersama para penjaganya tetap membawa Ken Dedes ke rumahnya untuk dijadikan selir. Sampai di rumah Tunggul Ametung itu Ken Dedes tetap berusaha dirayu oleh Tunggul Ametung untuk mau dijadikan selirnya, tapi Ken Dedes tetap menolak. Akhirnya Tunggul Ametung menyekap Ken Dedes di kamar rumahnya yang dikunci, berharap beberapa hari itu dia tersiksa dan akhirnya mau menuruti permintaan Tunggul Ametung untuk menjadi selirnya. Kisah berganti menceritakan Ken Arok yang telah selesai mendatangi Empu Gandring untuk memesan keris yang cocok untuk dirinya. Ditetapkan bahwa untuk pemuda seperti Ken Arok itu yang cocok adalah keris lurus jenis brojol. Empu Gandring menetapkan waktu 3 bulan untuk membuat keris tersebut. Setelah waktu 3 bulan itu tiba, dia mempersilahkan Ken Arok datang lagi ke Lulumbang untuk mengambil keris tersebut. Ken Arok menyanggupi, kemudian berpamitan untuk pulang lagi ke pedukuhan Sukun. Dalam perjalanan pulang itu Ken Arok senang, selain dia akan memiliki keris bagus dari empu yang tersohor, dia juga akan segera kawin dan memiliki istri, tapi entah kenapa hatinya resah. Sampai di pedukuhan Sukun itu waktu sudah malam, Ken Arok segera memasuki rumah untuk menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa keris yang sedang dipesan pada Empu Gandring itu sekarang sedang dibuat. Ketika bertemu dengan ayah dan ibunya, mereka terlihat cemas. Ken Arok menanyakan mengenai apa yang sedang terjadi.
Diceritakan oleh ayahnya bahwa kemarin siang Empu Purwa, ayah Ken Dedes itu ke rumah Merka, memberitahukan kabar bahwa Ken Dedes dipaksa diculik oleh Tunggul Ametung untuk dijadikan selir. Saat ini Ken Dedes sedang disekap di rumah Tunggul Ametung. Darah Ken Arok mendidih, dia langsung menyambar tombak yang dipajang di rumahnya. Dengan marah dia mengatakan kepada ayahnya akan mendatangi rumah Tunggul Ametung dan meminta Ken Dedes untuk dibebaskan. Ayah dan ibunya menahan niat Ken Arok, mengatakan bahwa itu adalah cara yang buruk. Baik Ken Arok maupun Ken Dedes bisa terbunuh oleh para penjaga di rumah Tunggul Ametung ketika dia berusaha membebaskan Ken Dedes. Ayah Ken Arok menyuruhnya untuk duduk dulu memikirkan cara yang baik dalam membebaskan Ken Dedes. Setelah lama berbicara, akhirnya disepakati cara halus dan perlahan untuk membebaskan Ken Dedes. Ken Arok diminta berpura-pura mendaftar menjadi prajurit Tumapel dulu. Entah nanti caranya bagaimana itu akan dipikirkan selanjutnya agar Ken Dedes bisa dibebaskan. Ken Arok menyetujui usul ayah dan ibunya tersebut. Dia mengatakan bahwa besok dia akan pergi ke ibu kota Tumapel yang terletak di sisi timur Gunung Kawi. Sekarang dia ingin beristirahat dulu karena lelah telah melakukan perjalanan dari Lulumbang. Malam itu Ken Arok tidur dengan tidak nyenyak. Dia mencemaskan akan terjadi apa-apa yang menimpa Ken Dedes. Setelah waktu sampai pagi hari, maka Ken Arok berpamitan pada ibu dan ayahnya untuk melakukan perjalanan ke rumah Tunggul Ametung di Tumapel. Dengan menaiki kuda, Ken Arok memacu perjalanannya secara cepat agar bisa bergegas sampai di rumah Tunggul Ametung. Pada siang hari sampailah Ken Arok di rumah Tunggul Ametung. Di pintu gerbang itu dia dihadang oleh para prajurit penjaga rumah dan ditanya maksudnya ke situ untuk apa. Ken Arok mengatakan bahwa dia bermaksud melamar menjadi prajurit Tumapel. Maka diizinkanlah Ken Arok masuk dan menemui Senopati Kebo Ijo. Ketika bertemu Ken Arok itu, Kebo Ijo senang bahwa Ken Arok berniat menjadi prajurit Tumapel. Melihat badannya yang kekar dan sorot matanya yang tajam, maka Kebo Ijo segera mempersilahkan Ken Arok untuk ikut berlatih bersama pasukan Tumapel terlebih dahulu. Jika beberapa hari sudah siap, maka dia akan diberi pakaian resmi prajurit Tumapel. Akhirnya Ken Arok ikut berlatih bersama prajurit Tumapel. Ken Arok yang sudah terlatih melakukan kegiatan perang-perangan bersama prajurit ayahnya itu mendapat perhatian yang baik dari Kebo Ijo. Awalnya Ken Arok disuruh memainkan keris untuk dipergunakan sebagai senjata saat bertempur, kemudian diambillah tombak, lalu Ken Arok disuruh memainkan tombak tersebut. Baik menggunakan keris atau menggunakan tombak itu, Ken Arok bisa memainkannya dengan baik. Justru cara-cara bela diri Ken Arok itu berbeda dengan pasukan lainnya. Akan tetapi cara Ken Arok dinilai lebih unggul oleh pasukan lainnya. Saat tiba kegiatan perang-perangan itu, Ken Arok ditandingkan dengan seorang prajurit untuk bisa saling membanting. Yang bisa membanting dan membuat lawan terkunci tak bergerak di tanah itulah yang dianggap sebagai pemenang. Dengan mudah Ken Arok bisa mengalahkan prajurit yang dipilih untuk bertanding perang-perangan dengan dirinya. Dipilihlah prajurit yang berbadan kekar dan selalu memenangkan pertandingan perang-perangan untuk melawan Ken Arok. Terjadi adu perkelahian yang seru, hampir saja Ken Arok kalah. Tapi dengan sigap Ken Arok memutar badannya dan mengalahkan prajurit yang selalu menang tersebut. Akhirnya Kebo Ijo memutuskan di hari itulah Ken Arok langsung diangkat menjadi prajurit dan mendapatkan pakaian resmi prajurit Tumapel. Keesokan harinya para prajurit Tumapel berbaris di lapangan. Mereka bersiap untuk mendapatkan perintah-perintah dari Akuwu atau pimpinan wilayah Tumapel, yaitu Akuwu Tunggul Ametung.
Di lapangan itulah Ken Arok untuk pertama kalinya melihat wajah Tunggul Ametung, kebencian yang membara bergemuruh di dadanya. Wajah benci Ken Arok itu ternyata diperhatikan oleh Kebo Ijo. Lalu Kebo Ijo mendatanginya dan memegang pundaknya. Melihat sorot mata Ken Arok dan mengangguk agar dia tetap bersikap sebagai prajurit yang setia. Ken Arok terkejut mendapat perlakuan dari Kebo Ijo tersebut, tapi dia senang bahwa dia mendapat teman yang baik di rumah Aku Tunggul Ametung. Aku Tunggul Ametung kemudian melangkah menuju podium dan mulai berbicara, memberi perintah kepada para prajuritnya untuk mengamankan wilayah Tumapel. Menyebutkan ada pedukuhan-pedukuhan yang rawan pemberontakan. Kemudian menyebutkan lokasi-lokasi para Brahmana yang terbaca kurang setuju dengan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tunggul Ametung. Dia memerintahkan para pasukan untuk mengawasinya, terutama Senopati Kebo Ijo yang diperintahkan untuk membagi-bagi pasukan agar bisa mengawasi pedukuhan dan rumah para Brahmana tersebut. Arahan dari Aku Tunggul Ametung selesai, para prajurit membubarkan diri, kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Siang itu hawa di Tumapel yang terletak di lereng timur Gunung Kawi yang dingin malah terasa panas, sepanas hati Ken Arok yang membara. Ken Arok masih memutar pikiran untuk bisa segera membebaskan Ken Dedes dari sekapan Tunggul Ametung. Kebo Kenongo mendengarkan cerita ayahnya dengan tertegun. Dia masih bersiap mendengar kelanjutan cerita ayahnya tersebut, tapi Prabu Handayaningrat menyatakan bahwa waktu telah terlalu malam. Beliau menyuruh Kebo Kenongo untuk beristirahat dan akan melanjutkan kisahnya besok. Prabu Handayaningrat juga mengatakan bahwa beliau perlu membaca lontar dulu untuk memahami kisah selanjutnya itu bagaimana agar tidak salah kisah sejarahnya untuk dijabarkan pada Kebo Kenongo. Kebo Kenongo paham dan berpamitan untuk tidur. Malam semakin larut, suara jangkerik terdengar di halaman, mengantar mimpi yang indah bagi masyarakat di Kadipaten Pengging untuk beristirahat. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.